Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen. Saya sendiri Yulian Vivi Aprianti dari SD Negeri 3 Wonoharjo. Saya Fitria Maisara dari SMK Negeri 1 Puring. Saya Restu Auleningsi dari SD Negeri 4 Sukamulyo. Kami akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vivi. Bagaimana kabarnya, Bu Pipit? Alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Kemarin beberapa hari yang lalu agak sedikit kurang fit karena memang ya kondisi sekarang tahu Ibu ya, tahu-tahu panas, tahu-tahu dingin, tahu-tahu hujan. Ibu ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik, Bu. Sebelum kita melakukan coaching pada kali ini ya, sebagai awal, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Pipit. Ya, nanti kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching kita kali ini. Ya, jadi pada coaching kali ini nanti antara coach dan coachee akan saya amati, kemudian saya nilai apakah alurnya itu sudah sesuai dengan alur delta apa belum. Kemudian nanti Ibu sudah mengajukan pertanyaan kepada coachee, pertanyaannya itu sudah berbobot apa belum. Kemudian nanti bagaimana coachee menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, kemudian juga nanti penerapan prinsip coaching juga perlu diperhatikan, yaitu diantaranya adalah kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Begitu ya, Bu Pipit? Baik. Oke, pertanyaan yang pertama, Bu Pipit, kompetensi apa sih yang ingin Ibu Pipit kembangkan pada coaching kita kali ini? Jadi sebenarnya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya Bu pada coaching kali ini yaitu pada presensi yang pertama, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sih yang menjadi fokus saya nanti untuk coaching. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Bu, ada riset, kemudian ada mendengarkan aktif, Betul sekali. kemudian ada memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari ketiga kompetensi tadi? Kalau saya ingin kalau secara spesifik itu yang pertama mendengarkan secara aktif Bu. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sih Bu yang saya inginkan. Jadi yang ingin dikembangkan yang paling spesifik adalah pada mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, begitu ya Bu? Oke, pertanyaan terakhir ya Bu pada sesi kali ini, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana sih yang Ibu Pipit inginkan pada proses coaching kita kali ini? Saya sih inginnya coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi nanti pertanyaan yang saya ajukan, kemudian rencana yang nanti saya kembangkan itu nanti si coaching tersebut dapat menemukan permasalahannya, kemudian juga dapat menemukan solusinya sendiri. Oke, baik Bu. Demikian dulu ya Bu di acara observasi kali ini. Nanti silahkan Ibu Pipit melakukan coaching terhadap coach Ibu. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu Pipit atas Waktunya
bisa Bu Pipit. Dari kemarin memang saya lihat kayaknya kurang semangat ya. Iya Bu, gimana ya? Rasanya pening banget kan minggu ini. Ada yang mau diceritakan? Iya, makanya itu dari kemarin kan saya calling terus saya minta waktunya Bu Pipit. Itu sebenarnya saya pengen apa ya Bu ya? Pengen sharing, pengen ngobrol sama Bu Pipit. Soalnya apa ya Bu Pipit? Kalau kita punya sesuatu kita pendam sendiri itu rasanya kayak gimana gitu loh. Iya benar. Dongkol tapi kita bingung loh Bu Pipit mau marah sama siapa gitu. Ya sebenarnya sih bukan marah ya Bu Pipit, Lebih ke ganjalan iya ya, ganjalan. Iya, sudah semua maaf ya kemarin beberapa kali telepon mungkin ya. Tidak dengan hari ini dan hari kemarin itu ada sedikit kesibukan yang memang tidak bisa diwakilkan dan bisa ditinggalkan. Alhamdulillah hari ini bisa ada kesempatan bisa ketemu dengan Ibu Restu yang memang kurang ceria ya, seperti biasanya bisnis wah gitu. Sekarang awal ini memang agak kurang semangat. Baik Ibu Restu, jadi setelah tadi saya sedikit mendengarkan berarti ini Ibu Restu ada unek ini, ada ganjalan, ada sebuah permasalahan. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan sama Ibu Restu? Saya sih mungkin untuk akhir-akhir ini itu kayak saya sedikit merasa kesulitan gitu loh Bu, membagi waktu dengan peran saya, baik itu sebagai guru, terus juga peran saya sebagai operator sekolah. Belum saat ini saya sedang mengikuti pendidikan CGP, apalagi saat ini saya ketambahan terundang PPG. Ya mungkin boleh dibilang bersyukur ya Bu, karena tidak semua orang punya kesempatan itu. Tapi di satu sisi ternyata kok saya rasanya kok pening sendiri ya Bu ya, pusing ternyata setelah saya jalani untuk beberapa minggu ini, kok saya bisa apa tidak gitu loh Bu. Berarti kayaknya bebannya itu banyak banget ya. Betul Bu. Terus kalau seperti itu Bu Restu, apa sih, ada tujuan nggak yang diharapkan dari semua itu? Ya kalau saya sih ya Bu ya, harapannya dari obrolan kita saat ini itu saya bisa mendapatkan solusi. Mungkin setelah obrolan ini itu saya bisa jadi pribadi yang kedepannya itu mungkin bisa lebih fokus Ibu, jadi bisa fokus untuk menjalankan semua kegiatan tapi tanpa harus mengorbankan salah satunya yang sudah berjalan. Seperti itu Bu. Terus ukuran keberhasilan dari pertemuan ini menurut Bu Restu? Ukuran keberhasilannya mungkin ya kembali lagi Bu, saya bisa lebih fokus, bisa memprioritaskan mungkin mana sih yang lebih penting, mungkin itu bisa saya prioritaskan. Seperti itu Bu. Terus fokus yang paling ideal itu yang seperti apa menurut Ibu Restu? Fokus yang ideal ya Bu ya. Fokus yang ideal mungkin ya kalau menurut saya pribadi, kalau saya sedang mengerjakan atau melakukan suatu kegiatan mungkin ya Bu ya, kalau tiba-tiba ternyata di tengah jalan itu ada suatu kegiatan lagi tambahan yang mengharuskan saat itu juga dikerjakan, itu tidak mengganggu saya seperti itu. Jadi apa hal yang utama yang tadi sedang dikerjakan itu bukan jadi suatu hambatan. Jadi seperti itu Bu. Terus hambatan, apakah ada hambatan atau gangguan yang mungkin bisa menghalangi Bu Restu sehingga Bu Restu tidak bisa fokus dan sebagainya? Nah, iya baik Bu. Mungkin kalau bagi saya pribadi ya Bu ya, hambatan atau gangguan yang bisa membuat saya hilang fokus, mungkin ya kembali lagi Bu. Jadi kalau misal saat ini nih, saya sedang ada kegiatan, misal kayak kemarin itu kan ada kegiatan ANBK ya Bu ya,
itu kan berarti saya kebetulan sebagai proktor ya, saya harus fokus di satu kelas di situ, tapi ternyata kok saya juga punya tanggungan lain, punya pekerjaan lain, saya harus ngajar di kelas lain. Itu memang apalagi saat ini saya kan mengajarnya kelas 2 ya Bu. Itu benar-benar saat saya sedang bertugas ternyata tiba-tiba ada anak yang menghampiri saya, Bu tugasnya belum selesai atau seperti apa, atau laporan apapun itu tiba-tiba bikin saya pecah fokusnya, seperti itu Bu. Kalau dari skala nih, skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Bu Restu sekarang itu ada di posisi mana? Kalau hitungan skala ya Ibu, dari skala 1 sampai 10 mungkin posisi saya saat ini saya sedang berada di posisi skala 6 mungkin ya Bu. Iya Ibu. Iya. Terus kalau harapannya Bu Restu dari skala 1 sampai dengan 10 itu kan bagaimana? Bu Restu itu pengennya itu di posisi berapa? Berada di posisi berapa? Kalau harapan saya pribadi ya Ibu, mungkin kalau di antara skala 1 sampai 10, harapan saya ya mungkin berada di posisi 8 atau 9. Saya nggak berani, saya harus menargetkan saya berada di skala 10 Ibu, karena terus terang mungkin kembali lagi ke kapasitas diri saya sendiri, karena saya tugasnya bukan cuma hanya tanggung jawab di sekolah saja, tapi saya juga punya kehidupan pribadi juga seperti itu Ibu. Jadi kalau 10 bagi saya mungkin impossible lah. Paling tidak saya di angka 8 atau 9 bagi saya sudah istimewa sekali. Terus apakah Ibu Restu ada solusi? Jika iya, solusinya seperti apa untuk mencapai itu? Solusi ya Ibu, mungkin solusi bagi saya sendiri ya Ibu ya, terkait sama tadi yang permasalahan yang sudah saya sampaikan, mungkin saya bisa belajar mungkin untuk memprioritaskan lebih dahulu Ibu, mana pekerjaan yang memang benar-benar deadline ataupun tidak, mungkin seperti itu. Seandainya pun mungkin pada saat itu ada 2 hal yang memang benar-benar ujian, benar-benar deadline, dan saya tidak mampu saya kerjakan sendiri, mungkin saya bisa meminta bantuan untuk rekan-rekan untuk membantu menghandle pekerjaan salah satunya, mungkin seperti itu Ibu. Kemudian apa rencana Bu Restu untuk mencapai itu seperti apa rencananya Bu Restu? Rencana saya sih mungkin lebih ke prioritas ya Ibu ya, memprioritaskan mana sih yang lebih prioritas lebih dahulu. Jadi memprioritaskan prioritas di atas prioritas seperti itu. Di atas prioritas. Strategi yang dilakukan oleh Bu Restu. Kalau saat ini sih ya Ibu, mungkin strateginya saya hanya membuat catatan di buku khusus ya Ibu tentang pekerjaan mana sih yang harus didahulukan, yang deadline, biar saya sendiri itu tidak lupa Ibu. Mungkin kedepannya saya selain membuat catatan seperti itu, saya bisa membuatkan catatan kecil Ibu di kertas sticky note, terus saya pajang di meja kerja saya, kan sewaktu-waktu pasti terlihat ya Ibu. Atau bisa jadi kalau saya kan memang HP selalu standby ya Ibu ya, mungkin bisa dengan kita pasang catatan atau alarm mungkin di HP ya Ibu ya. Jadi kalau seandainya kita pas pegang HP itu ya Bu ya, oh ternyata ini ada pekerjaan lagi, saya tahu, mungkin seperti itu Ibu. Sebagai reminder ya. Betul. Kemudian untuk ukuran keberhasilan bagi Bu Restu bagaimana? Ukuran keberhasilan bagi saya pribadi mungkin saya itu bisa selalu konsisten Ibu, konsisten, fokus. Jadi saat melakukan semua kegiatan, semua pekerjaan itu saya bisa konsisten, bisa fokus, semaksimal mungkin berusaha agar tidak ada yang tercecer ataupun tertinggal seperti itu. Komitmen Bu Restu terhadap rencana aksi Bu Restu
komitmen saya akan mungkin berusaha semampu dan sebisa saya, mungkin kaitannya sama manajemen waktu itu biar lebih baik lagi mungkin Bu ke depannya. Kemudian dari sekian ini ya Bu, dari semuanya, apakah ada yang bisa membantu Bu Restu? Kalau berbicara apakah ada yang bisa membantu atau tidak, mungkin ya qadarullah ya Ibu ya, alhamdulillah di lingkungan sekolah saya itu rekan-rekan kerja ataupun kepala sekolah itu alhamdulillah semua mendukung, mensupport, keluarga juga mendukung, mensupport. Jadi ya alhamdulillah itu bukan jadi suatu halangan. Alhamdulillah rekan-rekan itu semuanya bisa mendukung, bisa membantu, baik itu rekan guru maupun kepala sekolah atau keluarga, seperti itu. Baik Bu Restu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kebetulan waktunya juga sudah, ini tadi baru saja saya di telepon ada apa mungkin kita bisa melanjutkan bulan kali ya Bu Restu ya. Iya Ibu. Saya Bu Restu tetap semangat dan menjaga selalu kesehatan. Bismillah. Iya, saya juga terima kasih ya Ibu. Bu Pipit sudah meluangkan waktunya buat saya, buat kita saling-saling ngobrol. Paling tidak setelah kita berdua, saya sendiri sudah ngobrol sama Ibu, unek-unek saya apa yang jadi kejaran pikiran saya selama ini itu agak sedikit unek seperti itu. Sedikit ya. Iya. Semoga besok kita ketemu lagi sudah Bu Restu sudah berbina-bina dan jalan. Amin. Bismillah Ibu. Thank you ya Bu. Iya. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Vivi. Iya, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya bersama Ibu Restu, begitu ya? Betul sekali. Iya, iya. Sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa hal ya tentang proses coaching yang tadi Ibu lakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Pipit lakukan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan, Bu? Alhamdulillah ya Bu, saya sudah melakukan itu. Di coaching ini saya sudah melakukan alutsista, kemudian dengan saya melakukan menanyakan tujuan, kemudian ada indikasi, kemudian ada rencana aksi, dan kemudian ada tanggung jawab, sehingga alur tersebut saya bisa menggali dari coaching untuk menceritakan permasalahan apa sih dan menemukan solusi apa sih yang sedang dia hadapi atau sedang dia lalui, seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Kalau menurut saya, tadi saya sudah mengamati ya Bu, saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu Pipit lakukan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik dan alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian selain itu, coaching tadi itu juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, begitu ya Bu ya? Oke, jadi sudah berjalan dengan sangat bagus menurut saya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Pipit kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi baru saja Ibu lakukan? Kalau kompetensi ya Bu, kalau kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosesnya, sehingga kita itu nantinya dapat melakukan coaching dengan mereka itu, utamanya yang tadi dengan Bu Restu itu dengan lebih baik lagi. Saya juga berharap nantinya apa yang diharapkan oleh Bu Pipit nanti bisa terlaksana dan proses coaching nantinya dapat berjalan dengan baik lagi. Oke, baik. Itu saja ya Bu ya. Ya, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi
Putri sama teman waktu. Sama Bu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Ya, assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam Bu Restu. Bagaimana kabarnya nih Bu Pipi? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Bu Restu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching nih ya, sebagai awal itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu. Jadi kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Jadi pada coaching kita kali ini itu coach dan coaching nanti akan saya amati dan saya nilai itu sesuai dengan rubrik penilaian ya. Apakah Bu Pipi sudah sesuai dengan alur kita ataukah belum? Jadi bagaimana nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, bagaimana juga nanti coaching bisa menanggapi ataupun merespon pertanyaan yang Ibu berikan ya. Jangan lupa nanti untuk penerapan prinsip coaching ya Ibu, diantaranya kemitraan, proses kreatif, terus memaksimalkan potensi. Itu pertanyaan pertama mungkin yang akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu, mungkin apakah ada kompetensi yang ingin Bu Vivi kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Bu Restu, terkait dengan kompetensi ya yang ingin saya kembangkan pada coaching kita kali ini memang ada, yaitu ada 3, diantaranya adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Oke, baik. Terus untuk pertanyaan kedua ya Bu Vivi, kompetensi mana mungkin yang akan Ibu kembangkan secara spesifik mungkin untuk coaching kita kali ini? Ya, dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu pada bagian kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan yang terakhir ya Ibu pada sesi kita kali ini, mungkin indikator pencapaian atau tujuan pengembangan yang bagaimana sih yang Bu Vivi inginkan pada proses coaching kita? Oke, jadi pada proses coaching kita kali ini saya itu ingin coaching saya ini nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya ini. Baik Ibu, mungkin demikian dulu ya untuk praobservasinya kita kali ini. Silakan Ibu nanti melakukan coaching terhadap coaching Ibu ya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Pipi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vivi. Bagaimana kabarnya Bu Pipit? Ya seperti inilah Bu, dikatakan semangat tapi tidak semangat, dikatakan tidak semangat tapi ya semangat. Gimana ya? Itu yang membuat tidak semangat apa Bu? Ini Bu nih, akhir-akhir ini nih ya, itu kan tahu sendiri namanya TKR itu kan perkembangan teknologinya sangat pesat. Saya itu sekarang itu agak kurang pede apa ya Bu terkait dengan penguasaan materi saya. Karena ya satu kurikulumnya pindah lagi, ganti lagi, kemudian capaiannya juga ganti lagi, materinya juga baru lagi. Karena kan Ibu tahu sendiri bahwa kalau di TKR itu kan materinya setiap hari, setiap minggu, setiap semester itu ganti-ganti terus. Jadi memang harus menguasai dan penyesuaian juga seperti itu. Oh begitu. Jadi berdasarkan tadi cerita Bu Pipit ya, menangkap saya ya, permasalahan yang Bu Pipit hadapi itu tentang penguasaan materi ya Bu ya. Lalu tujuan Bu Pipit, tujuan yang ingin dicapai Bu Pipit pada pertemuan kali ini dengan saya atau sharing dengan saya kita kali ini itu apa Bu? Saya sih kepengennya Bu melakukan sebuah
pembelajaran, tapi yang saya lakukan itu dengan bahagia karena saya percaya bahwa sebuah kebahagiaan itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Belajar dakwah dengan bahagia, harapan saya kalau bahagia ya nanti pembelajaran dapat maksimal seperti itu. Oke, jadi pembelajarannya dapat maksimal Iya, gitu ya, anak-anak dapat belajar dengan bahagia. Betul. Lalu tujuan akhir nanti yang diharapkan Bu Pipit itu apa, Bu? Tujuan akhirnya sih peserta didik nanti dapat menguasai kompetensi tersebut. Dapat menguasai kompetensi ya, gitu Iya. ya. Berdasarkan tadi tujuan akhir yang diharapkan oleh Bu Pipit, ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini itu bagaimana, Bu? Kalau untuk kali ini saya rasa masih baru 50% apa ya Bu? Saya rasa baru tidak terlalu tinggi tapi ya juga tidak terlalu rendah. Saya rasa begini, kisaran 50% lah. Berarti baru separuh begitu Iya, ya, betul, baru betul. 50%, dan itu menurut Bu Pipit masih rendah. Masih rendah. Oh iya, oke, masih rendah ya. Kalau dari skala 1 sampai 10 ya, itu dari ukuran keberhasilan tadi ya Bu ya, posisi sekarang yang dihadapi oleh Bu Pipit itu berada di skala berapa, Bu? Kalau saya rasa masih di ukuran 5 kali ya Bu. Di posisi 5 begitu ya, dari skala 1 sampai 10 ya, betul sekali. Tadi Bu Pipit juga menyebutkan baru 50% begitu ya, berarti baru di posisi 5, dan itu menurut Bu Pipit juga masih rendah. Lalu apa sih kekuatan dari Bu Pipit yang saat ini dimiliki oleh Bu Pipit begitu ya untuk mencapai tujuan tersebut? Sejauh ini semangat mungkin ya Bu. Semangat yang saya harapkan itu tidak pudar karena memang segala sesuatu kita hadapi, yang pertama itu adalah niatan, yang kedua itu adalah semangat. Jadi kuncinya saya, modalnya saya itu ya semangat itu. Oke, memang modal semangat itu sangat penting Bu Pipit dalam melakukan apapun. Kalau kita tidak dibekali dengan semangat ya hasilnya akan kurang maksimal begitu ya Bu Pipit ya. Lalu ada kasih hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Bu Pipit untuk meraih tujuan tersebut? Ada pastinya. Utamanya ketika saat pembelajaran praktek dengan kondisi siswa yang berbeda, dengan kondisi bengkel, itu akan sangat memecah fokus karena di situ di bengkel itu cenderung anaknya lebih aktif, lebih apa ya Bu, lebih penasaran. Jadi ketika misalkan nih, oh saya kasih jobnya ini jobnya fokusnya ke fit, ternyata si anak lebih fokus ke ini. Iya, karena di bengkel itu kan ada engine, ada sistem rem dan lain sebagainya, itu yang membuat pecah fokus saya Bu. Sekarang kita kasih materi tentang engine, ternyata anak ada yang fokusnya ke rem, ada yang fokusnya ke transmisi, ada fokusnya ke chassis dan lain sebagainya. Itu yang membuat apa ya, bukan masalah tapi sedikit hambatan, jadi masih tidak maksimal materi yang saya sampaikan seperti itu Bu. Ya, betul sekali, karena itu memang ya karakter anak itu beda-beda ya Bu ya. Betul gitu. Lalu dari hambatan atau gangguan tadi yang Bu Pipit sampaikan, apa Bu Pipit itu ada solusinya untuk mengatasi gangguan-gangguan itu? Saya sih, harapan saya dengan saya melakukan sebuah pembelajaran dengan metode PPL, itu nanti siswa jadi lebih aktif. Jadi satu kelompok diberikan sebuah permasalahan, jadi nanti harapan saya nih Bu, satu kelompok itu lebih fokus dengan masalahnya, apa sih yang lagi didalami, apa sih yang lagi digali. Jadi setiap kelompok nanti saya berikan permasalahan yang berbeda-beda, sehingga nanti fokus anak juga lebih terarah seperti itu Bu. Jadi menggunakan metode PPL begitu ya Bu Pipit ya. Lalu apa sih rencana Bu Pipit untuk mencapai tujuan ke depannya? Kalau rencana mungkin ini kan kaitannya dengan materi ya Bu. Kemudian materi itu kan sering dan cepat sekali untuk berkembang. Sedangkan saya sendiri sebagai seorang perempuan itu, saya sangat merasa bahwa
untuk mengikuti perkembangan tersebut itu agak lama. Mungkin saya lebih terbuka kepada guru-guru yang lebih senior untuk praktek baik atau mungkin sharing, kemudian perasaan saya mungkin lebih dijaga, tidak sensitif, karena setiap orang kan dalam memberikan sebuah ilmunya atau memberikan praktek baiknya, pengalamannya itu kan kadang berbeda-beda. Mungkin saya lebih terbuka, kemudian menjaga perasaan supaya lebih tidak sensitif seperti itu. Oke, baik. Dari rencana-rencana Bu Pipit tadi, strategi yang bagaimana yang akan Bu Pipit lakukan? Karena ini pembelajaran produktif, lebih ke perbanyak praktek gitu ya, Bu. Iya, betul sekali. Perbanyak praktek begitu Iya. ya. Terus untuk jangka waktunya kira-kira berapa, Bu? Jangka waktunya mungkin ya 2 minggu lagi ya, Bu. Karena kemungkinan minggu depan saya ada tugas 2, jadi tidak bisa membersamai ya. Kemungkinan minggu depan tetap ada pembelajaran, hanya Iya. saja saya tidak bisa sepenuhnya. Jadi ya mungkin saya kepengennya minggu depan secara full gitu. Oke, baik. Nah, dari tadi untuk rencana, kemudian ada strategi, lalu ukuran keberhasilan bagi Bu Pipit ya setelah melaksanakan strategi yang Bu Pipit rancang itu seperti apa sih ukuran keberhasilannya? Kebetulan untuk semester ini saya ada 2 mapel, Bu. Yang pertama di kelistrikan, yang kedua di chassis. Kalau yang di chassis saya kepengennya anak itu bisa memperbaiki dan melakukan sebuah pengukuran dari sistem rank dengan sesuai dengan SOP. Kemudian kalau yang di kelistrikannya itu strategi nanti dapat merangkai sebuah kelistrikan sesuai dengan SOP juga. Baik. Tadi kan Bu Pipit juga sudah menyampaikan tentang hambatan atau gangguan-gangguan yang mungkin terjadi begitu ya Bu Pipit. Terus cara mengantisipasi gangguan-gangguan itu bagaimana Bu Pipit? Mungkin saya lebih sensitif apa ya, Bu? Intensif, Oh, bukan intensif. sensitif. Sensitif terhadap perasaan si anak, kemudian lebih intensif terhadap perlakuan terhadap anak. Mungkin antara si A dan si B kan jelas berbeda ya, Bu. Jadi si A dengan belakang seperti ini, oh, ternyata anaknya sudah jauh lebih muda, tapi yang B ternyata mungkin lebih ekstra lagi, jadi lebih intensif seperti itu. Betul sekali. Lalu komitmen Bu Pipit terhadap rencana aksi Bu Pipit itu bagaimana Bu? Kembali lagi ke semangat, mungkin saya harus lebih semangat lagi dalam mendalami sebuah materi supaya nanti saya bisa menyampaikan ke peserta didik juga lebih maksimal, lebih yakin, kemudian lebih terbuka dan lebih menjaga perasaan saya supaya tidak sensitif mungkin ya, Bu ya. Sekali, iya. Lalu terkait dengan ini ya, tentunya ada pihak yang terlibat atau membantu. Siapa sih atau apa yang dapat membantu Bu Pipit untuk menjaga komitmen yang tadi Bu Pipit sampaikan? Kalau yang membantu sih alhamdulillah seluruh guru PKR yang senior, baik itu yang masih muda ataupun yang desa, alhamdulillah sih sejauh ini sangat dan amat membantu saya. Oke. Lalu terakhir ya Bu ya, tindak lanjut dari sesi coaching ini ke depannya bagaimana Bu? Lebih bisa mengkondisikan anak mungkin ya, lebih bisa mengkondisikan anak di kelas supaya nanti pembelajaran berjalan dengan ya tadi yang saya ingat lebih bahagia, dalam kondusif, dan anak lebih mudah mencapai kompetensi seperti itu. Baik, mungkin ya Bu ya, nanti kedepannya semoga Bu Pipit dapat melaksanakan tadi rencana-rencana Bu Pipit, kemudian strategi yang akan dilakukan Bu Pipit, dan semoga nanti hasilnya juga sesuai dengan harapan. Amin ya Allah. Saya juga terima kasih banyak Ibu Pipit atas kesempatannya hari ini. Memang dari kemarin saya rasanya teman-teman banget kapan punya waktu dengan Ibu Pipit. Iya, mohon maaf saya tidak bisa lama-lama. Di sini saya ada acara gitu ya, jadi mohon maaf. Sampai di sini dulu. Besok kalau kita ada waktu lagi kita bisa sharing lagi. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam Bu Restu. Iya, kita ketemu lagi ya. Iya Bu. Bu Pipit, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Pipit. Iya Bu, alhamdulillah tadi sudah. Ya, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan mungkin beberapa hal
pertama yang akan saya tanyakan itu terkait apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan tadi. Oke baik Bu, di coaching ini saya itu sudah melakukan coaching dengan alur delta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut, tanggung jawab gitu ya Bu, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Nah, baik Ibu. Menurut saya ya Ibu ya sebagai observer tadi proses coaching yang Ibu lakukan itu tadi sudah berjalan dengan baik. Terus proses alurnya tadi juga sudah sesuai ya Ibu dengan alur kita. Ibu juga sudah berusaha tadi menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga coaching juga dapat menemukan solusinya dari permasalahannya. Selain itu, coaching tadi juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir mungkin ya Ibu terkait kompetensi, mungkin kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Itu bersetuju. Baik Ibu, mungkin itu saja ya Bu Bibi. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi. Mungkin demikian observasi kita hari ini. Semoga lebih bermanfaat lagi bagi kita semua. Terima kasih Bu Restu. Ya, sama-sama. Saya tutup ya Ibu Bibi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Restu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa ya. Baik Ibu Restu, karena sebentar lagi kan ada observasi, kemudian ada coaching dan sebagainya. Sebelum dilakukan hari ini, nanti kita melakukan pra-observasi ya Bu Restu. Kemudian sebelum melakukan sebuah coaching, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu Restu. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, kemudian jadi pada saat coaching kita kali ini ada coach, ada coaching, kemudian nanti akan saya amati, dan di situ juga ada nilai-nilai, ada rubriknya. Apakah nanti Bu Restu sudah melakukan itu, kemudian sesuai dengan alur tirta, apakah dilakukan atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching menanggapi sebuah respon yang Ibu berikan. Kemudian jangan lupa penerapan prinsip coaching di antara kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Selain itu, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Restu adalah kompetensi apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Mungkin untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu Bibi terkait coaching kita kali ini itu mungkin diantaranya terkait dengan kehadiran baik mendengarkan aktif ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan itu yang lebih Baik. Kemudian pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching hari ini? Pertanyaan yang kedua tadi yang Ibu sudah sampaikan, mungkin kompetensi mana itu terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif, terus juga mengajukan pertanyaan kepada peserta. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, indikator atau pencapaian dan tujuan pengembangan bagaimana sih yang Ibu Restu
inginkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini itu dapat menemukan solusinya dari permasalahannya atau menemukan bagaimana mungkin langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh seperti itu. Baik Bu, mungkin demikian dulu observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya Ibu. Semoga nanti berjalan dengan lancar dan tidak. Itu paling Ibu. Ya, terima kasih Ibu untuk kesempatannya ya Ibu. Jadi saya akan bisa Semoga sukses ya. amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Restu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu Vivi? Alhamdulillah baik. Ibu Restu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Vivi baik juga Ibu. Oh iya Bu, bagaimana katanya kemarin Ibu mau sharing-sharing ya dengan saya? Iya Bu, apa hari ini Bu Restu ada waktu? Ini saya mau sharing dengan Ibu mengenai proses pembelajaran di kelas saya Bu. Baik Bu Vivi, kebetulan nih ya hari ini saya ada waktu, jadi saya bisa meluangkan sedikit waktu lah untuk Bu Vivi. Nah, kita hari ini mau sharing tentang apa ya Bu Vivi, kalau saya boleh tahu? Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi begini Bu, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan dari Bu. Nah, murid-murid saya itu kan kurang aktif Bu saat mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, begitu Bu. Oh gitu nih. Jadi apa yang ingin Bu Vivi dapatkan ya dari percakapan kita kali ini dengan saya? Jadi saya berharap dengan perbincangan kita kali ini itu saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu agar keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran itu dapat meningkat Bu Restu. Gitu ya Bu ya. Jadi permasalahan Bu Vivi ini itu terkait tentang anak-anak yang belum aktif ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Jadi bisa dikatakan mungkin siswanya di dalam kelas itu pasif ya Bu ya. Iya betul Bu Restu. Jadi saya itu merasa mereka itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Saya sudah beberapa kali mengamati ketika mengajar itu beberapa siswa itu kurang konsentrasi mengikuti pembelajaran. Ya, ada anak yang menggambar apa yang mereka gambar di buku mereka, kemudian ada yang ngetik meja dicoret-coret, itu seperti itu. Bahkan tidak sedikit juga yang mengobrol ya, mereka mengobrol dengan teman, jadi mereka itu tidak fokus dalam mengikuti pembelajarannya Bu. Jadi menurut pengamatan Bu Vivi tadi ya, berdasarkan permasalahan yang tadi Bu Vivi sudah sampaikan ya, mungkin Bu Vivi bisa menjelaskan kondisi ideal yang Bu Vivi harapkan itu untuk di kelas itu yang seperti apa sih kalau saya boleh tahu? Menurut saya sih kondisi ideal yang saya harapkan itu anak-anak saya itu mempunyai minat yang tinggi saat kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak itu semuanya berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran dan mereka itu merasa bersemangat gitu Bu Restu. Jadi poinnya siswanya itu diharapkan aktif ya. Iya. Nah, mungkin kalau saya bisa tahu itu jika siswa yang ideal itu menurut Bu Vivi, kalau saya gunakan skala 1 sampai 10 itu Bu Vivi saat ini sedang berada di skala berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10 menurut saya ya posisi saat ini tuh ada pada level 5 Bu. Jadi menurut saya itu keaktifan anak-anak itu masih sangat rendah begitu Bu Restu. Jadi masih rendah ya Bu Vivi ya. Lalu kondisi tersebut itu akan diubah menurut Bu Vivi itu mau sampai di level berapa? Ya, kalau menurut saya sih ya Bu, kalau bisa itu saya akan berusaha mengubahnya di level 9
bulan Bu Restu. Jadi saya berharap bisa ya mencapai tersebut. Oke, ya kalau misalkan tadi ya Ibu Vivi kan sudah bilang ya untuk idealnya itu di angka maksimal 9 ya. Menurut Bu Vivi nih, kekuatan apa sih yang Bu Vivi bisa maksimalkan? Mungkin yang belum maksimal dikeluarkan itu untuk mencapai angka ideal 9 itu seperti apa? Kalau kemampuan sih ya yang saya belum eksplor ya secara maksimal itu kemampuan saya dalam menyediakan atau penggunaan media pembelajaran ya yang berbasis IT terutama Bu, saya itu belum secara maksimal menggunakan media IT dalam proses pembelajaran. Saya itu sering ya masih menggunakan media pembelajaran yang seadanya saja. Oke, baik. Jadi itu ya Bu ya, kemampuan itu bisa Bu Vivi maksimalkan ya dalam kemampuan IT terutama ya. Bu Vivi mampu dan bisa di bagian mana Bu? Kalau dalam IT sih saya mampu misalnya dalam membuat PowerPoint begitu sebagai media pembelajaran, kemudian membuat video pembelajaran ya, walaupun ya belum begitu pandai sih begitu Bu Restu. Oke. Iya, mungkin itu kan bisa dimaksimalkan ya Ibu ya kemampuan tersebut. Lantas mengapa dari kemarin kemampuan tersebut itu tidak dimaksimalkan oleh Bu Vivi? Mungkin apakah ada permasalahannya Ibu? Sebenarnya untuk permasalahan sih tidak ada ya Bu, kadang itu ya yang pertama pembagian waktu, karena untuk membuat media pembelajarannya tentunya kan kita butuh waktu ya untuk mempersiapkannya gitu. Terus selain itu juga kadang saya merasa malas, dan jujur saja Bu, saya merasa malas untuk menyiapkan semuanya. Ditambah lagi mungkin dalam penggunaan media pembelajaran yang berbasis IT kan kita butuh kayak LCD gitu ya, terus ada speaker. Nah itu ketersediaannya di sekolah kami itu terus terang saja itu minim lah, sangat minim. Jadi saya di sekolah kami itu hanya mempunyai 2 LCD gitu. Jadi proses penggunaannya ya harus bergantian begitu. Oke. Jadi untuk mengatasi hal tersebut tadi ya sudah Bu Vivi sampaikan, mungkin Bu Vivi sudah tahu ya. Mungkin apa yang akan dilakukan oleh Bu Vivi ke depan? Kalau saya sih merencanakannya akan membuat media pembelajaran setelah jam pelajaran selesai, saya akan menyiapkan untuk hari esoknya begitu. Kemudian saya akan mengatur aktivitas saya setelah mengajar supaya bisa membuat media pembelajaran yang saya butuhkan. Berarti banyak mengatur ya Bu ya jadwal kegiatan. Mengatur jadwal kegiatan mungkin itu merupakan hal yang baik ya Bu ya. Kira-kira nih Bu Vivi itu untuk membuat media pembelajaran itu yang seperti apa yang bisa membuat siswa itu jadi lebih bersemangat? Kalau saya ya Bu berpikirnya itu nanti saya akan membuat media pembelajaran yang bervariasi, kemudian inovatif begitu ya Bu. Saya juga akan membuat lebih dari 1 media pembelajaran saat mengajar supaya bisa memenuhi semua kebutuhan belajar siswanya. Karena kan setiap anak itu punya karakteristik yang berbeda, punya gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga nanti harapannya siswa saya itu lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Dengan begitu siswa akan menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu Vivi, setelah saya rangkum ya Bu Vivi kegiatan yang tadi Bu Vivi lakukan itu yang pertama Ibu Vivi tadi akan mengatur jadwal kegiatannya Bu Vivi, terus Bu Vivi juga akan memanfaatkan waktu ya setelah jam pelajaran itu untuk membuat media pembelajaran, terus juga membuat media pembelajaran lebih dari 1 ya, di mana media tersebut itu media pembelajaran yang inovatif, yang kreatif dan menarik tentunya. Lalu untuk rencana yang tadi sudah Bu Vivi sampaikan, mungkin kira-kira Bu Vivi tahu akan pelaksanaannya itu mulai kapan Ibu? Iya betul Bu, jadi seperti itu. Jadi saya rencananya akan memulai pembuatan media pembelajaran itu minggu depan Bu, karena ini kan merupakan salah satu tanggung jawab saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran gitu ya, untuk meningkatkan semangat siswa untuk berpartisipasi aktif dalam
kegiatan pembelajaran. Nah, dengan saya membuat media pembelajaran yang bervariasi, menarik, menurut saya itu akan mendorong semangat belajar siswa sehingga saya tidak ingin menunda-nundanya lebih lama. Bagus sekali ya Bu Vivi ya. Nanti kalau nanti misal butuh bantuan saya, mungkin saya insya Allah siap bantu Bu Vivi ya. Nanti Ibu tinggal kabari saya saja, mungkin saya ada waktu luang, saya bisa ikut membantu. Oke, kemudian menurut Bu Vivi sendiri, kalau Bu Vivi bisa, ini siapa saja sih yang akan terlibat untuk mensukseskan rencana Bu Vivi ini ke depannya? Yang pertama pastinya ya kepala sekolah ya Bu, karena saya akan menggunakan atau meminjam fasilitas sekolah jadi seperti LCD, speaker dan lainnya. Saya juga selain kepala sekolah saya juga perlu bekerjasama dengan rekan guru untuk meminta saran dan masukan dari mereka. Kemudian juga perlu adanya konfirmasi dengan rekan guru ya, mengingat dengan keterbatasannya, keterbatasan tadi LCD kemudian speaker, jadi saya harus konfirmasi dengan teman-teman untuk mengatur jadwalnya seperti itu. Baik Bu Vivi, berarti Bu Vivi secara tidak langsung sudah menemukan solusinya ya dari masalah yang Bu Vivi rasakan ya ketika mengajar di dalam kelas ya. Alhamdulillah Bu, saya sudah mendapat pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi. Bu Vivi kalau boleh tahu ya, untuk kedepannya mungkin tidak lanjutnya itu Bu Vivi akan lakukan. Untuk tindak lanjut, setelah ini saya akan mengatur jadwal ya saya agar dapat melaksanakan rencana saya Bu. Jadi saya juga akan terus belajar baik dari teman sejawat atau dari internet tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik begitu, yang menarik, kreatif, ya, inovatif. Iya, jadi pada percakapan kali ini mungkin apakah percakapan kita yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan tujuan awal yang tadi Bu Vivi sudah sampaikan? Iya, alhamdulillah sudah Bu Restu. Jadi saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya. Baik Bu Vivi, semoga Bu Vivi ke depannya itu bisa mengimplementasikan ya apa yang sudah Bu Vivi rencanakan sehingga kondisi ideal dari yang tadi Bu Vivi sudah sampaikan yang dari 5 itu menjadi 9 itu bisa terlaksana sesuai dengan yang Bu Vivi sudah harapkan. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi sehingga saya dapat mendapat pencerahan bagaimana saya harus menyikapi permasalahan saya. Sama-sama Bu Vivi, kan kita harus saling membantu ya satu sama lain itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita juga. Semoga semakin baik kita dalam mengajar ya Bu Vivi. Iya Bu, sama-sama. Nanti sekali lagi terima kasih ya Bu Restu. Ya sama-sama, terima kasih juga Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Restu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Vivi. Kabarnya Bu Restu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu? Sudah di Vivi? Iya, alhamdulillah Bu. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Vivi. Ya. Sebelum penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa hal terkait tentang proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching ya Ibu dengan Bu Vivi itu dengan menggunakan alutika, yaitu dengan menanyakan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab itu sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci itu untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi. Ibu tadi juga saya selaku observer ya, pada saat Ibu melakukan proses coaching, Ibu sudah melakukannya dengan berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur. Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coaching. Kemudian si coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahan. Selain itu,
coaching yang tadi Ibu lakukan juga dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Kemudian Bu nih pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan dalam sistem coaching yang baru saja Ibu lakukan? Nah, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi ya Ibu proses kita itu jadi sehingga saya nantinya itu dapat melakukan coachingnya ini ke depannya itu jadi lebih baik lagi dari segi Ibu, mungkin itu saja ya Bu. Semoga nanti kedepannya dapat dilakukan dengan baik lagi ketika coaching. Kemudian proses observasi juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. ya. Amin Ibu. Mungkin itu saja Bu. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas.